Sangke mau nggak sih kamu itu aku bayar atau aku kasih uang 3.600 US dollar gitu. Seolah-olah orang itu sudah open BO. Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So far so good, nothing problem no kan ya. Dan buat kalian yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Dan buat kalian yang lagi puasa juga tetap semangat ya guys, semangat ngepulin puasanya. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai update berita dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Ada 3 topik, yang pertama adalah mengenai Super M, dan yang kedua adalah BTS, dan yang ketiga ini ada topik spesial, datanya dari seorang YouTuber Korea yang mendapatkan kritikan dikarenakan dia ini kayak mau ngebeli temannya sendiri. Batu tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut bersama-sama. Pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, Cinggu, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai topik yang lagi panas banget, gila dari kemarin. Ini tuh topiknya panas dan udah banyak banget yang nge-direct message aku supaya yuk kak bahas tentang hal ini. Oke, jadi baru-baru ini banyak sekali dari netizen yang bilang bahwa Super M yang Widu itu kayak mirip loh sama Dynamite dari BTS. Oh ya, apakah seperti itu? Nah, kali ini kita akan berdiskusi bersama-sama. Jadi akan ada 3 pandangan sekaligus yang akan aku ambil. Yang pertama adalah dari penggemar BTS, yang kedua dari penggemar Super M, dan yang terakhir ini adalah dari fandom yang lain. Oke? Jadi guys, Super M sendiri itu kan telah merilis nih lagu kampanye dari hasil kolaborasinya bersama dengan Prudential Asia. Judulnya adalah Widu, yang resmi dirilis pada tanggal 9 April 2021 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, melalui berbagai situs musik termasuk Flow, Melon, Jenny, iTunes, Apple Music, Spotify, dan YouTube Music, video musik dari lagu tersebut juga dirilis secara bersamaan melalui kanal YouTube dari SM Town. Nah, video ini itu merupakan lagu hybrid style retro disco dengan melodi yang menyenangkan dan menunjukkan warna musik Super M yang dinamis dan juga futuristik. Lirik dari lagu ini mengatakan, yuk semuanya menjadi satu sambil menarik dengan lagu yang menyenangkan. Lagu kampanye yang merupakan kolaborasi dari Super M dan Prudential Widu juga dibuat untuk menyebarkan energi positif dengan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tapi juga mengenai kesehatan mental. Dan setelah lagu ini dirilis atau musik videonya dirilis, ada dari netizen yang bilang bahwa lagunya ini kok mirip ya sama Dynamite dari BTS gitu. Kemiripannya seperti apa sih? Oke. Di sini aku akan memutarkan video yang mana videonya ini juga kayak viral gitu di TikTok. So yeah, I don't see anything similar. Jadi kayak ada beberapa adegan yang mirip. Oke. Bagian Kai sama Jungkook, yes. Ten sama V gitu. Ada adegan yang kayak di anak tarian. Gitu doang. Coba kita see one more time again. Videonya terlalu cepat ya. 1, 2, 3, let's go. Ini kayak kembang api gitu, kayak mirip. Alright. Berarti yang mirip tuh kembang apinya. Ini Kai. Then habis itu tadi itu tarian dia bilangnya. I see. Oke guys, tadi kalian sudah melihat bagaimana cuplikannya ya. Jadi cuplikan itu menjelaskan kenapa orang-orang itu berpikir bahwa Super M yang Widu itu kayak mirip dengan Dynamite yang dari BTS. Coba sekarang kita lihat bagaimana sih pendapat dari orang-orang gitu ya. Di sini aku akan melihat dulu bagaimana pendapat dari seorang ARMY. Jadi temanku itu ada yang ARMY guys, dan aku sudah nanya pendapatnya. Kalau menurut gue sih emang vibe-nya itu mirip banget sama Dynamite punya suami gue. Kenapa? Komposisi dari vibe-nya, videonya tuh like they created Dynamite but in the SM style. Ngerti nggak? Ada beberapa koreo dari MP Widu yang emang sama kayak Dynamite. Kalau lu udah lihat musik videonya ya nggak tahu ya, lu punya pendapat yang beda sama gue. Ya it's your opinion. But banyak dari kaum SM masih denial dan nggak mau terima fakta kalau emang mostly dari musik videonya emang vibe-nya kayak Dynamite. Dynamite itu pakai konsep genre tahun 80-an or 90-an itu. Sama kayak musik video Widu, genre itu bukan punya siapa-siapa. Semua bebas make, but itu tadi mostly komposisi koreonya banyak yang sama, jadinya orang langsung keinget Dynamite gitu. Ya sih menurut gue it's like a decreated Dynamite part 2. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari yang lain. Ini tuh pendapat dari teman aku, tapi dia ini bukan BTS stan. Dia bahkan nggak suka
Maksudnya nggak terlalu suka gitu. Dia ini kayak lebih ke YG Stan gitu loh. Anjir, kalau dance mah nggak bisa mau dibilang plagiat ya. Kalau mau bilang plagiat, semua boy group atau girl group juga bisa dibilang plagiat. Bener sih, kalau misalnya ada satu atau dua gerakan yang emang mirip dengan koreografi dari grup lain, kita juga tidak bisa mengecap apakah dia di sini melakukan plagiat atau tidak. Karena kalau kalian perhatikan bersama-sama, itu sudah banyak sekali grup-grup yang emang kayak memiliki koreografi yang kayak sama gitu loh guys. Bagian tepuk tangan itu nggak bisa dibilang plagiat sebenarnya, karena tergantung musiknya ya. Kalau ada suara clap di situ ya, masa nangis pasti auto tepuk tangan lah, bener juga sih ya. Dance-nya J-Hope sama Mark nggak bisa dibilang plagiat, karena di situ Mark poinnya center, nggak di ujung kayak J-Hope yang diliatin member lain. Kalau Kai sama Jungkook itu emang mirip sih. Kalau dibilang plagiat ya bisa aja, tapi ya bedanya di situ kan Kai ini di lab, dia nggak yang kayak Jungkook yang improve di rumah. Terus kalau masalah kembang api sih bisa kataku nggak bisa, karena di situ Super M pakai uniform yang warna sama dan pengambilan videonya juga berbeda. Oke, ini adalah pendapat dari teman aku yang non SM stan dan juga non Big Kid stan alias non Army. Dan untuk pendapat yang terakhir aku akan membacakan saja bagaimana pendapat dari para penggemar Super M ya. Oke, untuk masalah mengenai kembang api ya, di sini para penggemar sudah menjelaskan bahwa untuk konsep kembang api sendiri itu sudah digunakan oleh banyak artis dari SM Entertainment sebelumnya, dimulai dari EXO dalam single Coco Bob tahun 2017, lalu ada juga SNSD dengan Twinkle Twinkle yang dirilis pada tahun 2012. Selain itu ada juga Boa dengan single Number One yang dirilis pada tahun 2002. Nah guys, di sini juga para penggemar dari Super M telah menjelaskan mengenai bagian atap yang dibilang kayak mirip itu. Untuk bagian atap sendiri, ini tuh emang sudah digunakan oleh para artis SM sejak dulu juga. Misalnya dimulai dari musik video untuk SNSD yang Holiday tahun 2017 dan juga untuk penampilan SNSD dengan single Jennie pada tahun 2009. Dan untuk masalah gerakan yang kayak gitu, itu katanya kan mirip nih. Tapi sebenarnya untuk gerakan ini, itu katanya sudah digunakan lama banget oleh artis dari SM Entertainment, terutama digunakan oleh EXO dalam lagunya yang berjudul Dancing King yang dirilis pada tahun 2016. Untuk bagian lip sendiri, di sini kan ada yang bilang bahwa bagian Kai yang di lip ini itu kayak mirip dengan bagian dari Jungkook BTS. Untuk ini sendiri sebenarnya itu udah digunakan oleh artis dari SM Entertainment dimulai dari tahun 2017. Hal itu digunakan oleh SNSD dalam musik video Holiday. Terus yang nanya part musiknya kok sama? Jawabannya adalah because genre musiknya sama nih guys, yaitu retro disco. Dapat kalian perhatikan di sini bahwa lagu dan juga musik video kampanye Super M bersama dengan Wido ini telah dirilis dan menghadirkan genre retro disco. Dan untuk Dynamite sendiri itu juga sama, dapat kalian lihat di sini informasinya. Jadi dalam informasi di sini tertuliskan bahwa BTS Dynamite itu juga menggunakan retro style untuk musik videonya. Kok sama semua lagunya bahasa Inggris? Jawabannya adalah SM itu telah bekerja sama dengan label musik Amerika Serikat. Jadi inilah yang menyebabkan untuk lagu dari Super M di Wido ini kayak menggunakan bahasa Inggris. So, kalau liriknya English semua ya karena label rekamannya Amerika. Dapat kalian perhatikan informasi di sini. Jadi demi menyukseskan proses promosi Super M di Amerika Serikat, SM itu telah menggandeng Capitol Music Group untuk menjadi tandem dalam proyek Super M ini. Capitol Music Group sendiri atau yang disingkat dengan CMG itu merupakan anak perusahaan Universal Music Group, salah satu label internasional terbesar saat ini. Sebagai gambaran, Capitol Music Group itu pernah menangani sejumlah musisi kenamaan dunia guys, mulai dari Sam Smith, 5 Seconds of Summer, Bastille, Katy Perry, Niall Horan, dan juga The Beatles. Jadi guys, itu adalah jawaban dari para penggemar Super M di sini. Kenapa yang ini sama, kenapa yang itu sama. Dan kalau kalian sendiri bagaimana? Aku no comment ya tentang masalah ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Intinya, ayo kita berdiskusi di sini bersama-sama. Biasakan untuk gunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Karena ini juga bulan puasa, kita itu nggak boleh berkata yang buruk. Oke Cinggu? Oke Cinggu, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini datanya dari BTS. Jadi baru-baru ini ada sebuah acara televisi komedi di Chile, namanya adalah Mi Barrio. Jadi mereka ini kayak ngebuat parodi tentang BTS gitu, tapi di sini kayak menggunakan stereotip dan juga kayak mengejek gitu loh guys. Untuk yang pengen tahu seperti apa percakapan atau komedi mereka, langsung aja aku bacain di sini skripnya karena sudah banyak sekali dari para penggemar yang sudah menerjemahkan skripnya ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini hostnya itu bertanya, tolong dong introduce yourself, perkenalkan diri kamu. Terus yang pertama bilang nih, aku itu Kim Jong Un atau Kim Jong Wan, dijadiin kayak slang gitu loh guys. Habis itu yang kedua, aku Kim Jong 2, Kim Jong 3, Kim Jong 4, dan yang terakhir bilang Juan Carlos. Dan buat yang belum tahu Kim Jong Un itu mengarah kemana, jadi Kim Jong Un sendiri itu mengarah kepada Presiden Korea Utara. Udah pada tahu dong ya tentang hal tersebut. Terus hostnya bilang lagi nih guys, oh my god guys,
You are so funny. What are your real names? Apa nama kamu sebenarnya? Terus orang pertama bilang, nama saya adalah V. Yang kedua bilang Jungkook. Yang tiga Agus Lee. Yang keempat bilangnya adalah J-Hope. Dan yang terakhir bilangnya adalah aku Jin. Terus hostnya bilang, you Jin? No, I'm Jin. Terus hostnya bilang lagi, yo Jin? No, I'm Jin. Jadi buat yang belum tahu, yo itu sebenarnya mengarah kepada aku. Hostnya bilang lagi nih, okay guys, tell me one thing. Are you all Chilean? Apakah kalian semua ini orang-orang Chile gitu ya? Terus yang pertama bilang, I'm from Renca. Yang kedua bilang from Renca. Renca here, Renca. Yang terakhir bilangnya adalah Maipo. Terus hostnya ini kayak ketawa gitu ya kan? And how did you all meet? Bagaimana kalian semua bertemu? Terus orang kedua bilang, kami semuanya adalah teman kelas, but -1, ada yang kurang 1. Terus hostnya bilang, you? No me gitu. Hostnya kayak bilang lagi, do any of you speak Korean? Not me. Yang pertama, person kedua, habis itu yang ketiga bilang nothing, dan yang terakhir bilang I do. Jadi dia di sini bilang kayak which may also be a time at mocking the language. Nah, hostnya bilang lagi nih guys, and can you tell us something in Korea because everybody here wants to learn. Terus orang yang kelima ini kayak berkata, yang mana kata-katanya ini itu kayak mocking language. Tahu nggak mocking language itu seperti apa? Ya jadi kayak rasis gitu guys. Habis itu hostnya bilang lagi, what did you say? I got vaccine gitu katanya. Dan semua orang yang berada di tempat tersebut kayak ketawa gitu. Intinya adalah guys, kenapa mereka itu mendapatkan kecaman? Karena di sini mereka kan membuat parodi BTS, stereotip dan juga kayak mengejek gitu. Ejekannya dapat dilihat dari kata-kata yang mereka keluarkan di acara tersebut. Tapi untuk kata-katanya aku tidak bisa ungkapkan ya. Karena apa gitu? Karena kalau aku bilang kata-katanya secara tidak langsung, aku juga udah mocking language di sini, oke? Dan hal itu pasti ngebuat aku nanti kayak dikecam juga guys. Jadi I can tell you about the world what they say in that program. Oke? I'm sorry. Oke, untuk topik terakhir kita akan membahas mengenai Ekbak, yang mana Ekbak ini merupakan seorang YouTuber Korea yang sangat populer dan juga sudah memiliki 1,8 juta subscriber. Nah, baru-baru ini si Ekbak ini itu dikritik oleh banyak orang. Kenapa dia dikritik? Karena dia ini kayak mau ngebeli temannya pada saat itu. Jadi kronologinya kayak gini, si Ekbak itu kan mengundang salah satu YouTuber juga, namanya adalah Sangkem. Jadi Sangkem itu datang nih ke tempatnya, dan pada saat itu mereka ini kayak membuat sebuah video, bincang-bincang, dan juga mukbang gitu. Dan setelah mereka kayak minum-minum, habis itu selesai dah nih guys. Habis itu si Ekbak ini kayak tiba-tiba bertanya, Sangkem mau nggak sih kamu itu aku bayar atau aku kasih uang 3.600 US dollar gitu. Terus Sangkem ini kayak kaget. Maksudnya? Dia nanya, mau nggak 3.600 US dollar gitu. Terus si Sangkem ini kan kayak merasa gimana gitu. Terus si Sangkem ini kayak mukul si Ekbak ini, mukul yang kayak, tau nggak ya, drama-drama Korea yang kayak bercanda-canda gitu. Kamu ngomong apa sih, kayak gitulah intinya. Habis itu si Ekbak ini bilang nih, suruh aja deh manajer kamu pergi, aku juga akan suruh manajer aku pergi supaya kita di sini dapat berdoa bersama-sama. Dia ini terus nanya nih, mau nggak dibeli, mau nggak dikasih 3.600 US dollar. Habis itu si Ekbak ini pakai masker dah guys gitu ya, karena nggak nyaman juga. Dan habis itu dia pergi. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh si Ekbak ini, banyak sekali dari netizen yang kayak mengkritik dia. Kenapa dikritik? Karena banyak orang yang bilang bahwa apa yang dilakukan oleh si Ekbak kepada Sangkem itu tidak dapat dibenarkan sama sekali. Karena dia di sini kayak melecehkan someone gitu. Ya udahlah sih, itu emang termasuk pelecehan gitu guys, karena dia di sini kayak ngebeli seseorang seolah-olah orang itu sudah open BO kayak gitu guys. Which means sebenarnya kalau ngebuat bercanda tentang hal seperti ini itu kan emang agak riskan gitu ya, apalagi mungkin kalau yang nggak terlalu deket banget. Mungkin si Ekbak sama Sangkem ya nggak tahu sih deket atau enggaknya ya, tapi apapun itu, seharusnya dia juga tidak membuat bercandaan seperti itu. Apalagi bercandanya ini terus diulang-ulang, sedangkan si Sangkem ini terus memberikan kode bahwa dia di sini merasa tidak nyaman dengan bercandaan dari YouTuber tadi. Tapi dia di sini terus kayak ngulang lagi pertanyaannya. Udah jelas-jelas orangnya juga tidak mau dibeli gitu kan. Dia juga udah punya uang, pastinya ngapain juga dia terus nawarin orang uang supaya dapat gituan. Anjir emang ya, mentang-mentang kaya gitu ya, kaya deh bang, tapi jangan kayak gitu juga, kasihan nih temennya. Jadi kayak merasa apa gitu ya. Kalau kalian sendiri ini sebagai seorang yoja, misalnya ada seorang pria nih, anggaplah pria itu kayak teman kalian, sahabat kalian mungkin ya. Nah, dia bilang di sini kayak mau nggak kamu aku kasih uang 1 juta tapi gitu. Habis itu kayak pertama-tama kan kalian di sini merasa dia bercanda nih. Habis itu 2 kali ditawarin lagi. Habis itu 3 kali ditawarin lagi, 4, 5 kali, 6
kali ditawarin lagi, apakah kalian di sini akan tetap merasa senang atau menganggap dia di sini cuma bercanda atau bagaimana? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.